Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumega, NIM 2015053, kelas BKPI 2C, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Puri Handayani, MA. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dalam paradigma kognitif. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang struktur kepribadian. Ada yang sudah tahu tentang struktur kepribadian manusia ini? Struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya, atau konstruk merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan sekitar kita. Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan atau mengkategorikan dan mempetakan tingkah laku seseorang. Individu mengantisipasi peristiwa dan menafsirkan jawabannya. Dia mengalami peristiwa dan menafsirkan atau kemudian menempatkan struktur dan pengertian atas peristiwa tersebut dalam mengamati peristiwa-peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah dalam mengkonstruksi persamaan dan perbedaan, sesuatu itu harus membimbing ke arah pembentukan suatu konstruk. Contoh, tentang konstruk hitam putih dengan konstruk kuantitas dapat diperhalus menjadi 4 penilaian, yaitu hitam, sedikit atau hampir putih, dan putih. Konstruk dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi. Yang pertama, core atau inti, konstruk dari fungsi individu. Maksudnya adalah konstruk ini berfungsi atau bersifat individu atau bersifat tersendiri, seperti itu. Dan yang kedua adalah peripheral atau pinggir luar, konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar. Serius dari konstruk inti, maksudnya adalah konstruk ini dapat diubah tanpa dimodifikasi, dan dia bersifat serius dari konstruk intinya tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah permeable, dapat ditembus. Konstruk yang terbuka dapat menerima elemen-elemen yang baru. Maksudnya adalah konstruk ini bersifat terbuka dan dia menerima elemen-elemen yang baru, seperti itu. Dan yang keempat adalah permeable, tak tembus atau dia selalu tertutup. Konstruk yang menolak elemen-elemen yang baru. Maksudnya adalah konstruk ini bersifat tertutup, konstruknya menolak elemen-elemen yang baru, seperti itu. Dan yang kelima adalah tight atau rapat. Dia rapat dan erat. Konstruk yang tidak mengubah-ubah prediksi. Maksudnya adalah konstruk ini bersifat erat dan dia tidak mengubah prediksi. Dia seperti itu saja. Dia tidak mengubah, seperti itu. Dan yang keenam adalah verbal. Konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten atau ajek. Maksudnya adalah konstruk ini mempunyai simbol yang konsisten. Dia bersifat konsisten atau ajek, seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tentang dinamika kepribadian. Ini adalah dinamika kepribadian dalam proses memandang tingkah laku manusia atau seseorang. Kelly tidak mendasarkan kepada teori tradisional tentang motivasi. Kelly tidak mengkonstruk tingkah laku behavior dalam istilah-istilah motivasi, drivers, dan needs. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulat atau asumsi bahwa proses seseorang itu secara psikologis disembantani oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Postulat tersebut mengimplikasikan bahwa A. Individu mencari atau menyusun prediksi. Seorang individu mencari atau menyusun prediksi tersebut. Dan yang B adalah individu mengantisipasi peristiwa tersebut. Maksudnya adalah individu ini bersifat tersendiri. Dia mengantisipasi. Dia harus menjaga, seperti itu. Dan yang C adalah individu menggapai masa depan melalui jendela masa kini.
Individu ini bersifat tersendiri. Dia menggapai masa depan melalui jendela masa kini atau masa sekarang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Kelly mengartikan konsep-konsep itu sebagai berikut. Yang pertama, anxiety, cemas, adalah suatu pengenalan atau pengakuan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikonfrontasikan kepada individu terletak di luar sistem konstruknya. Dan yang kedua, threat atau ancaman, merupakan kesadaran akan ancaman terjadinya perubahan struktur ini. Konstruk dirinya, seseorang merasa terancam manakala dia merasa terjadinya goncangan dalam sistem konstruknya. Contoh, seseorang merasa terancam dengan kematian jika kematian itu dipersepsikan sebagai ancaman. Seperti itu. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tentang perkembangan kepribadian. Berdasarkan pengamatan Shekhar 1963 pada teori kepribadian, Profesor Dr. Randes Samsu Yusuf LN.MPD, Kelly tidak pernah mengumumkan secara eksplisit tentang sistem konstruknya yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruk-konstruk itu berasal atau bersumber dari usaha mengkonstruksi replika jawaban-jawaban atas peristiwa yang terjadi. Untuk mengembangkan kompleksitas kognitif atau struktur yang kompleks, maka kepada anak perlu, yang pertama, diberikan kesempatan untuk menguji berbagai peristiwa yang berbeda. Dan yang kedua adalah diberikan berbagai pengalaman yang beragam. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi teori kognitif. Yang pertama, menentukan tujuan tradisional. Menentukan tujuan tradisional maksudnya adalah kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan tradisional kita tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua adalah memilih materi pelajaran. Setelah kita menentukan tujuan, kita harus memilih materi pelajaran tersebut. Seperti apa materi kita, seperti itu harus ditentukan. Dan yang ketiga adalah menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Maksudnya, setelah tujuan materi, kita juga harus menentukan topik yang mungkin akan dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Topik apa, seperti apa topiknya, seperti itu. Dan yang keempat adalah menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Maksudnya adalah kita tentukan dan kita rancang kegiatan belajar kita yang cocok untuk topik kita tadi yang akan dipelajari oleh mahasiswa atau yang akan dipelajari kita sendiri. Seperti itu. Dan yang kelima adalah mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Setelah menentukan tujuan, memilih materi, menentukan topik, menentukan dan merancang kegiatan belajar, selanjutnya kita akan mempersiapkan pertanyaan. Jadi kita harus benar-benar siap. Kita harus mempersiapkan pertanyaan yang benar. Agar apa? Agar kita dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Seperti itu. Dan yang keenam adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar kita. Maksudnya adalah kita evaluasi, kita periksa kembali tujuan kita, materi kita, topik kita, kegiatan belajar kita tadi, pertanyaan kita tadi, apakah sudah benar? Seperti itu. Jika sudah benar, baru kita presentasikan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kelemahan teori Kelly. Kelebihan teori Kelly lebih menekankan proses kognitif, yaitu berpikir sebelum bertindak. Maka dari itu, kita seorang mahasiswa, jika ada apa-apa, kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Agar apa? Agar tidak terjadinya kesalahan. Seperti itu. Dan kelemahannya adalah teori ini tidak begitu eksplisit menjelaskan asal-usul konstruk terbentuk. Dan yang kedua adalah tidak terlalu membahas proses perkembangan. Baiklah, dari kesimpulan PPT saya, menurut teori konstruk personal Kelly, kepribadian individu dibangun atas sistem konstruknya.
Orang menggunakan konstruk untuk menginterpretasikan dunianya dan mengantisipasi peristiwa. Oleh karena itu, konstruk yang diinginkan oleh seseorang mendefinisikan dunianya. Orang pada dasarnya berbeda dengan orang lain dalam konstruk yang mereka gunakan dan dalam pengaturan di antara konstruk pada keseluruhan sistem pengetahuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.